Sotihotu Namo Buddhaya. Bertemu kembali dengan saya Ibu Eti Setiawadani dalam pembelajaran Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti kelas 12. Pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari tentang bab 8 mengenai hindari korupsi. Permasalahan korupsi telah ada sejak lama dan telah berakar kuat pada masyarakat kita. Berbagai cara pemberantasan telah dilakukan dengan serius. Penanganannya pun luar biasa agar tidak terjadi kasus korupsi yang berkepanjangan. Kita harus menyadari bahwa tindakan penanggulangan korupsi bukanlah semata-mata tanggung jawab pemerintah, melainkan semua komponen bangsa. Dalam hal ini, perlunya juga pemberantasan korupsi melalui jalur agama. Korupsi secara spesifik tidak pernah disebut-sebut oleh Buddha. Namun, hal tersebut merupakan perbuatan mencuri. Korupsi adalah salah satu bentuk perampasan atas hak milik orang lain yang dapat merugikan orang lain, diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, perusahaan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Istilah korupsi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti penyelewengan dan penyalahgunaan uang negara untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Korupsi berasal dari kata atau dari bahasa Latin corruption, dari kata kerja corrupere yang memiliki arti busuk, rusak, menyogok, menggoyahkan, memutar balik. Secara harfiah, korupsi berarti kebusukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang, penyelewengan atau penyalahgunaan dalam bentuk perampasan atas hak milik orang lain guna memperoleh keuntungan pribadi. Syarat perbuatan disebut korupsi ada 5. Yang pertama, ada uang milik pihak lain atau bukan milik sendiri. Kedua, tahu bahwa uang tersebut milik pihak lain. Yang ketiga, ada niat atau kehendak penyalahgunaan. Keempat, ada usaha penyalahgunaan. Dan yang kelima, berhasil menyalahgunakan. Terkait dengan terjadinya korupsi, secara prinsip dapat dijelaskan bahwa sebab korupsi adalah berakar pada keserakahan atau loba, kebencian atau dosa, dan kebodohan batin atau moha. Yang pertama adalah keserakahan. Keserakahan merupakan akar atau sumber tindakan korupsi. Hal ini dikarenakan bahwa keserakahan adalah salah satu bentuk pikiran yang jahat yang menimbulkan berbagai perbuatan tidak terpuji. Dalam kitab Anuttara Nikaya, Buddha menerangkan barang siapa yang serakah, dicengkram oleh keserakahan, tidak dapat mengendalikan dirinya, maka orang ini akan tega memaksa dengan kekerasan, membunuh, mengambil sesuatu yang bukan haknya, melanggar kesusilaan, dan memutarbalikkan kebenaran. Kehausan terhadap uang itulah yang menyebabkan ketidakbaikan meskipun telah memperoleh uang yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, tetapi tetap saja ia belum merasa cukup untuk memenuhi kehidupannya yang begitu boros dan bangga dengan keborosannya itu. Mahatma Gandhi mengatakan, bumi menyediakan cukup untuk memenuhi kebutuhan manusia, tetapi tidak cukup untuk memuaskan orang serakah. Oleh karena itu, sifat serakah ini merupakan sifat buruk yang sangat membahayakan, baik bagi dirinya maupun pihak lainnya. Yang kedua, kebencian. Kebencian juga akar ketidakbaikan atau akar kejahatan di dunia ini. Dengan kebencian, seseorang bisa berbuat hal-hal yang buruk, misalnya karena dicengkram kebencian, selain ia akan melakukan pembunuhan, perbuatan asusila, pembohongan,
dan juga tindakan pencurian atau korupsi demi kepentingan dirinya sendiri. Yang ketiga, kebodohan batin. Jika seseorang memiliki kebodohan batin atau pandangan keliru, misalnya ia menganggap penyalahgunaan uang bukan miliknya sebagai suatu perbuatan yang lumrah, umum terjadi di mana-mana, sebaiknya kalau ia tidak ikut melakukan penyalahgunaan itu akan dianggap tidak umum, maka ia termasuk dalam tindakan yang mencerminkan kebodohan batin. Dalam kitab Cakawati Sihanada Sutta dikotbahkan tentang tahapan kemerosotan moral yang berawal dari tidak memberikan dana kepada orang yang membutuhkan sehingga timbul pencurian yang disertai dengan kekerasan. Selain timbulnya korupsi, ada 4. Yang pertama, lemahnya sistem moral pelakunya. Kedua, tuntutan hidup yang tidak realistis. Ketiga, adanya peluang atau kesempatan, dan yang keempat adalah lemahnya penegakan hukum. Kemudian bagaimana melawan korupsi? Tantangan kita dalam kehidupan beragama ialah melaksanakan fungsi dan peran agama secara benar, mengembangkan keyakinan dan mensosialisasikan ajaran agama kepada pemeluknya, serta mengaktualisasikan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Korupsi termasuk tindakan yang membawa kemerosotan moral. Buddha bersabda dalam Dhammapada ayat 7, seseorang yang hidupnya ditujukan kepada hal-hal yang menyenangkan, indrianya tidak dikendalikan, makanya tidak mengenal batas, malas, serta tidak bersemangat, maka mara akan menguasai dirinya. Bagaikan angin menumbuhkan pohon yang lapuk. Kekayaan diperoleh dengan bekerja dengan giat, dikumpulkan dengan tangan dan cucuran keringat sendiri secara halal, berguna untuk mengembangkan dan mempertahankan kebahagiaan dirinya sendiri, untuk memelihara dan membuat orang tuanya bahagia. Demikianlah membahagiakan para karyawan dan anak buahnya. Dalam kitab Dhananjani Sutta, Buddha menganjurkan kepada Brahmana Dhananjani agar tidak melakukan perbuatan yang buruk dengan tujuan yang baik. Brahmana Dhananjani memeras, mencuri atas nama raja untuk mencukupi kebutuhan anak-anak, istri, dan orang tuanya. Buddha mengajarkan agar melakukan perbuatan yang baik dengan tujuan yang baik. Selain melanggar sila kedua Pancasila Buddhis, korupsi juga akan mengkondisikan seseorang melanggar aturan moralitas Buddhis keempat, yaitu menahan diri dari ucapan yang tidak benar atau berbohong. Ketika seseorang melakukan korupsi, ia telah mencuri dan akan mengkondisikannya untuk berbohong, menyembunyikan perbuatannya. Dengan demikian, menurut agama Buddha, korupsi merupakan sesuatu yang sebaiknya tidak dilakukan karena telah melanggar aturan moralitas. Akibat dari korupsi. Korupsi mengakibatkan adanya hak yang tidak sampai kepada yang berhak. Dengan demikian akan mengakibatkan berbagai macam ketimpangan kehidupan. Pembangunan tidak berjalan dengan semestinya, baik secara kualitas maupun kuantitas. Tidak adanya perkembangan ekonomi yang sehat yang memicu krisis ekonomi dan krisis multidimensi bangsa. Terjadinya pemusatan kekayaan dan kekuasaan pada beberapa pihak saja yang memicu kecemburuan sosial dan maraknya tindakan kejahatan. Kemudian bagaimana cara mengatasi korupsi? Mengatasi kejahatan korupsi terdapat 2 cara, yaitu preventif dan represif. Preventif menciptakan sistem dan program-program yang bertujuan untuk menghukum orang-orang jahat tersebut. Program tersebut bersifat reformatif, misalnya hukuman bersyarat, hukuman kurungan, serta hukuman penjara. Represif merupakan usaha agar penjahat dapat berubah menjadi orang biasa atau orang yang tidak jahat.
Strategi mendasar untuk mengatasi kejahatan adalah dengan melaksanakan daya upaya benar. Dalam Anguttara Nikaya 2 ayat 16, daya upaya benar dalam usaha meningkatkan kualitas batin terdiri atas 4 hal, yaitu yang pertama, usaha rajin agar keadaan jahat dan buruk tidak timbul di dalam diri seseorang atau samwara padana. Kedua, usaha rajin untuk menghilangkan keadaan buruk yang telah timbul dalam diri seseorang atau pahana padana. Ketiga, usaha rajin untuk menimbulkan keadaan-keadaan batin yang belum timbul di dalam diri seseorang atau bawana padana. Yang keempat, usaha rajin untuk menjaga keadaan-keadaan batin yang telah timbul dan tidak membiarkan mereka lenyap atau anuraka padana. Pikiran adalah pelopor dari segala sesuatu. Pikiran adalah pemimpin. Pikiran adalah pembentuk. Bila seseorang berbicara atau berbuat dengan pikiran jahat, maka penderitaan akan mengikutinya. Bagaikan roda pedati mengikuti langkah kaki lembu yang menariknya. Sesuai Dhammapada Yammakawaga Syair 1. Pikiran adalah pelopor dari segala sesuatu. Pikiran adalah pemimpin. Pikiran adalah pembentuk. Bila seseorang berbicara atau berbuat dengan pikiran baik, maka kebaikan akan mengikutinya bagaikan bayang-bayang yang tak pernah meninggalkan bendanya. Sesuai dengan Dhammapada Yammakawaga Syair 2. Sifat malu dalam berbuat jahat dan takut akan akibat dari perbuatan jahat merupakan bagian dari bentuk-bentuk pikiran yang baik yang harus dikembangkan dalam kehidupan. Sebagai umat Buddha harus mengetahui 5 landasan moral atau Pancasila Buddhis, di mana pentingnya pemahaman terhadap sila yang kedua dan yang keempat, yang berbunyi, aku bertekad melatih diri menghindari pengambilan barang yang tidak diberikan, dan aku bertekad melatih diri menghindari ucapan yang tidak benar. Aspek dari korupsi lebih menitik beratkan pada tindakan sila tersebut. Oleh sebab itu, perlu dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari guna menghindari tindakan korupsi. Baik, demikianlah pembahasan materi mengenai hindari korupsi pada bab 8 kelas 12. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata saya ucapkan Sabe Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya.